Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 509. Rena yang bersama teman-temannya sudah masuk ke restoran. Mereka pun segera memesan makanan, serta pula menempati duduknya. Di saat itu Kenshin dan Kaori memutuskan akan pulang. Florina pun mengiyakan. Begitu pula Sela Dewi dan juga Karen. Mereka melihat Kenshin yang sudah berjalan keluar, hingga satu persatu pegawai Big Giant itu ikut meninggalkan tempat tersebut, dan beberapa di antara mereka menyempatkan diri mampir ke tempat makan, yang di situ ada Rena. Mereka hendak beristirahat, sekalian berbincang-bincang. Para staf itu adalah manajer, supervisor, dan juga bagian keuangan. Semua pun duduknya tak jauh dari rombongan si Rena. Sambil menunggu makanan datang, salah satunya pun bicara, "Oh ya, kita semua masih beruntung sekali. Padahal tadi gua sudah menangis. Nggak tahu harus bagaimana. Kalau benar-benar besok di PHK, gua mau melamar kerja kemana? Sedang kredit rumah belum lunas. Anak pun masih kecil, masih butuh biaya sekolah. Jadi tadi gua pusing sekali saat bos bilang akan tutup usaha dan merumahkan kita semua." Yang bicara itu adalah seorang wanita, pegawai yang kerja bagian keuangan, sedang mengutarakan hatinya pada rekan kerja kantornya, dan temannya yang lain pun menjawabnya. "Iya benar katamu Desi, gua tadi juga bingung sekali, memikirkan hal yang sama. Beruntungnya ada cowok itu, pembeli yang tak kita kenal, yang menolong kita semua. Coba kalau tak ada cowok tersebut yang datang ke supermarket, pasti kita semua minggu depan akan berpisah." Dan seorang manajer yang ikut pula di situ menjawabnya, "Iya benar itu. Saya juga merasakan sama. Ketika Pak Hari memutuskan begitu, kemana nanti harus cari kerja? Sedang kondisinya saat ini, perekonomian lagi sulit, tempat mall pun pada sepi. Perusahaan banyak yang tutup, tapi beruntungnya tadi ada pemuda tersebut yang menolong kita semua. Jadinya kita selamat, masih bisa melanjutkan kerja." Kemudian, manajer itu bertanya pada Karen, "Oh ya Karen, katanya kamu tadi sempat memarahi pemuda itu ya? Kok bisa Karen kamu melakukan pada orang yang baik ke kita?" Karen pun menjawabnya, "Oh itu Bu Ida. Saya tadi sebelumnya masih belum tahu Bu Ida tentang siapa cowok itu. Jadi saya anggap dia hanya pembeli biasa yang ikut campur urusan kerja. Jadi saya pun memarahi Bu Ida." Manajer itu menjawabnya, "Kamu Karen sudah salah. Memarahi orang yang sudah membantu kita. Terus namanya siapa ya pemuda itu? Aku tadi belum sempat bertanya." Karen pun menjawabnya sambil berpikir dirinya mengingat-ingat pula. Rupanya Karen juga lupa. Karen pun berkata, "Oh itu Bu Ida. Kalau nggak salah namanya cowok itu tadi dipanggil Ken siapa gitu. Atau mungkin Kin kayaknya. Maaf Bu Ida, saya juga lupa. Sebab rasanya sih kayak begitu." Karen jadi tak ingat beneran, karena dirinya tadi tak diberi kartu nama Kenshin, serta pula tak memperhatikan saat Kenshin menyebut namanya, memperkenalkan dirinya. Sebab Karen saat itu sangat meremehkan Kenshin, hingga nama Kenshin tak penting baginya. Dan pembicaraan itu didengar oleh Rena dan Niken, serta teman-temannya pula. Rena yang mendengarnya sedikit penasaran jadinya. Rena pun bertanya di hatinya, memangnya siapa yang dibicarakan pegawai ini? Yang katanya ada orang yang baik, yang menolong mereka dari ancaman PHK. Si Rena tentu saja belum tahu siapa yang dimaksudnya. Belum tahu pula orangnya. Begitu halnya Niken, yang turut pula mendengarnya. Kemudian Rena bicara pada teman-temannya, "Oh ya nih kalian ke sini. Memangnya tujuannya mau kemana? Kok kamu Niken gak memberi kabar ke gua kalau akan ke tempat mall ini?" Niken menjawabnya, "Aduh Rena, kamu kan orangnya sibuk sekali. Gua takut mengganggu. Kita kesini kan cuman mau main-main. Sekalian mau melihat toko make up yang baru. Kata temanku bagus produknya, makanya kita semua ke sini. Hendak akan mencobanya." Rena pun langsung menjawabnya, "Lo Niken, kalau gitu kita sama. Gua juga mau ke tempat make up itu.
Niken pun membalasnya. Beneran nih Rena, kalau gitu kebetulan sekali. Nanti kita ke sana bersama-sama. Itu kan tempatnya tak jauh dari sini. Terus kenapa Rena kamu kok nggak masuk tadi? Si Rena menjawabnya. Tadi ramai Niken, jadi aku menunggu saja. Sambil menunggu Morita, yang akan ke sini juga. Seolah bergantian, pembicaraan Rena dan temannya, didengar oleh Karen Desi dan manajernya. Mereka menyimaknya, masing-masing orang, berbisik di hatinya. Ternyata serombongan wanita itu, yang duduk di kursi sebelahnya, hendak akan ke toko kecantikan. Toko makeup yang baru didatangi. Karen pun melihat Rena, dalam hatinya berkata, sepertinya cewek itu adalah wanita karir. Penampilannya seperti orang kaya. Karen pun mengira, cewek yang duduk di kursi sebelah, pasti pekerjaannya tak biasa. Dan tebakan Karen itu pun langsung mendapat jawaban. Sebab Niken bertanya, oh ya Rena perusahaan kamu gimana kabarnya? Terus berjalan maju ya? Dengar-dengar makin tambah banyak karyawannya. Si Rena pun menjawabnya, iya Niken, hal itu karena banyak proyek yang dikerjakan. Jadi mau tak mau, gua harus menambah tenaga kerja. Biar semuanya jadi lancar. Karen pun mendengarnya. Begitu pula dengan manajernya, serta juga yang lainnya. Mereka para pegawai Big Giant itu. Semua pun bicara di hati. Ternyata wanita ini punya perusahaan yang menjadi pimpinan pula. Karen pun merasa segan. Demikian juga temannya. Kemudian, temannya Rena yang bernama Nessa bicara. Oh ya Rena, kamu nggak lihat rekaman videomu tadi? Yang jalan-jalan itu, keren loh dilihatnya. Bak artis yang lagi syuting film. Sandra dan Eva pun bicara. Kamu Nessa, Rena kok disamakan dengan artis? Si Rena kan seorang pengusaha, bukan pekerja lepas. Lihat aja meski jalan ke mall ini, penampilannya sangat anggun begini. Sayang Yudis itu bermasalah. Sekarang sedang menjalani hukuman. Kalau masih jadian sama Rena, kan serasi dilihatnya. Yudis punya perusahaan. Rena pun juga sama. Iya nggak Rena? Benar nggak kataku? Sandra bertanya ke Rena. Rena pun menjawabnya. Salah itu Sandra. Gua sudah nggak ada rasa ke Yudis. Meski dia berubah baik sekalipun, gua nggak akan balikan. Jadi kamu nggak usah bilang Yudis segala. Si Rena nampak tak suka. Sandra bicara soal Yudis segala. Dan mereka staf Big Giant itu masih mendengar percakapan tersebut. Karen pun sampai bicara di hati. Ternyata wanita ini sudah punya cowok kaya, yang juga seorang pengusaha. Tapi kenapa dia malah tak suka? Kemudian terdengar Niken berkata, kamu Sandra jangan bicara masa lalu itu. Si Rena kan sudah berubah. Dia sekarang sudah tak sama dengan Rena yang dulu, yang glamor dan suka kemewahan. Niken tertawa, teman-temannya pun sama. Kemudian Nessa, Eva dan Sandra mengambil makanan yang dipesannya. Niken pun sedang menerima telepon. Di saat itu si Rena memegang handphone. Rena pun sama, melihat pesan WhatsApp yang baru masuk. Suasana pun agak tenang, hingga temannya itu kembali. Niken mengakhiri teleponnya, dan Rena masih melihat WhatsApp-nya. Melihat kiriman grup dari teman sekolahnya. Sandra, Nessa dan Eva pun makan. Demikian dengan Niken. Di saat itu si Rena mencoba melihat video rekaman yang dikirim oleh temannya. Si Rena pun memutarnya. Dikiranya hanya biasa. Rena melihat dirinya yang berjalan. Direkam oleh Nessa. Tiba-tiba Niken berkata, oh ya Rena es krimnya enak ini. Apa kamu nggak mencobanya? Rena pun menghentikan videonya. Dan menjawabnya, nanti aja Niken. Setelah habis gini. Kemudian, Rena pun melanjutkan. Video itu diulangnya, diputar dari awal. Dan tiba-tiba, saat melihat seorang pria yang mengenakan kaos biasa, berada hampir di dekatnya, sedang berjalan ke arahnya. Pandangannya melihat ke bawah. Rena langsung saja tersentak hatinya. Jantungnya berdetak-detak, seperti naik turun. Ada Kenshin di dekatnya. Rena tak percaya dibuatnya. Hingga handphonenya diangkat, didekatkan ke wajahnya. Si Rena memeriksanya dengan begitu antusiasnya. Setelah merasa yakin, dan Kenshin terlihat jelas, handphone itu langsung saja dijatuhkan ke meja. Kagetnya luar biasa. Si Rena langsung berdiri, pandangannya melihat keluar. Teman-temannya pun jadi terheran melihat Rena yang tiba-tiba begitu sampai handphonenya dijatuhkan. Niken pun bertanya, ada apa Rena? Ada apa memangnya?
Si Rena pun menjawabnya, ada Kenshin Niken. Ada Kenshin di sini. Niken pun terkaget pula. Hingga Niken berkata, maksudnya Rena, kamu kok tahu dari mana? Rena pun menjawabnya, sambil mengambil handphonenya. Ini Kenshin terekam oleh Nessa. Berjalan di dekatku. Niken pun melihatnya. Di saat itu, Karen supervisor Big Giant yang mendengarnya. Karen pun jadi ingat. Kemudian Karen juga berkata, oh ya Bu Ida, saya jadi ingat. Nama pemuda itu adalah Kenshin. Si Rena pun melihatnya. Wanita di sebelahnya menyebut nama Kenshin pula. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya